Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, atamma alaina al-islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidu waladi adnan, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabal malawan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh ini
kita masih diizinkan Allah untuk menikmati berada di salah satu tempat yang suci ini. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid yang Allah muliakan dengan menyebutnya sebagai rumahnya, walaupun Allah tidak membutuhkan rumah, tapi ini adalah idhafatu tashrif, yaitu disandarkan kepada Allah dalam rangka memuliakan tempat ini dan untuk memuliakan orang-orang yang senantiasa berada di tempat-tempat seperti ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, oleh itu mari kita mensyukuri nikmat yang diberikannya ini. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan yang berkesan dari sang pemilik rumah, karena bertamu di rumah orang kaya pemurah, orang-orang yang pengasih, penyayang dan dermawan, kekayaannya tak terbatas, pemurahnya tidak berbatas, maka kita tak perlu khawatir dan cemas, karena insya Allah asal kita datang dengan niat yang ikhlas, Allah berikan pemberian yang tak berbatas. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas taufik yang diberikan ini, yang mana kita berada di sini dengan taufiknya itu. Semoga semakin hari semakin terasa nikmat lagi di hati. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum merasakan nikmatnya Allah berikan pula. Allah berikan pula nikmat ini sehingga bisa bersama-sama kita di sini. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Semoga selawat dan salam sentiasa diberikan dan disampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar junjungan alam, yang jasanya kepada kita tak terkira dan terbilang, sehingga kita seperti ini karena dengan izin Allah dan berkat dakwahnya Nabi. Subhanallah, tapi bukan mudah beliau berdakwah, bukan disambut dengan karpet merah bertabur bunga, tetapi beliau ditentang oleh orang-orang paling dekat dengannya yang sangat mencintainya di saat beliau belum berdakwah. Ini petanda bahwasanya perjuangan beliau perjuangan yang berat, karena yang menentangnya adalah orang-orang terdekat. Kalau orang-orang jauh tak apa-apa, nentang dari jauh keluar-keluar dari daun ini orang paling dekatnya. Pamannya Abu apa? Abu Lahab. Ada Abu Jahal. Jadi tidak semua Abu itu seperti Abu Bakar. Jadi ada yang ada juga Abu. Jadi tidak semua Abu itu baik. Jadi yang menjadi ukurannya bukan abunya, tetapi abunya ikut kemana. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tapi beliau dengan izin Allah, dengan inayah dan taufik Allah, walaupun berat rintangan dan perjuangan yang beliau lakukan, sampai harus meninggalkan kota tempat kelahiran yang telah membesarkan, itu pun masih dikejar-kejar juga oleh orang-orang yang dipenuhi kebencian dan kedurhakaan, sampai Allah akhirnya memberikan kepadanya kemenangan yang nyata supaya kita segera membuka mata sebelum Allah menutup kita punya mata. Kaum muslimin dan muslimat, sampai Allah buka kembali Makkah, dan saat itu baru mereka merasa sadar dan membuka mata, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukan hendak menghancurkan mereka, tetapi hendak mengangkat mereka menjadi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu yang paling bertakwa, bukan yang paling berkuasa. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling kokoh imannya, bukan yang memiliki sejuta kekuasaan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat baru mereka tahu, akhirnya mereka mengakui akhun karim ibnu akhin karim, engkau saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Oh, dari keturunan orang baik-baik rupanya. Kapan? Setelah perjuangan yang panjang. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuklah bukan seperti Abu Lahab, Abu Jahal, tetapi menjadi seperti Abu Bakar dan yang sejenisnya pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam sudah kita sampaikan ya. Kemudian kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang dipenuhi rahmat kasih sayangnya, dan mudah-mudahan dikelilingi para malaikat yang menjadi saksi yang meringankan kita di akhirat, dan semoga syafaat Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai kita, dan semoga pula di saat kita berpisah Allah ampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, sudah kita mulai mukaddimah 1, tambah mukaddimah 2 lagi tentang kenapa kita berbicara tentang salat. Apakah salat kita belum betul? Tidak. Kita tidak mengatakan bahwa salat kita salah semua, tidak. Karena kita juga bukan hanya di bidang agama kita, bidang ilmu agama, di ilmu apapun ada penyegaran-penyegaran ilmu. Ya tak? Makanya kalau orang-orang di bidang IT misalnya ada nanti BIMTEK dan seterusnya. Ya Pak ya. Ada orang di bagian konsumsi ada pelatihan-pelatihannya. Di manajemen ada pelatihan-pelatihan, bukan karena mereka tidak mampu, tapi bagi yang belum tahu adalah menguatkan dengan ilmu. Bagi yang sudah mengetahui mengokohkannya. Sama ketika kita ngaji tentang iman, rukun Islam. Apa maksudnya? Kok ngaji rukun iman, rukun Islam terus? Memangnya kami bukan beriman, bukan berislam? Bukan. Karena beda nanti orang yang beriman menurut sangkaannya dengan orang yang beriman berdasarkan ilmu yang didapatkannya. Ya nah? Ya, orang dengan ilmu semakin kokoh. Tapi orang yang tak dengan ilmu labil. Asal sedikit nanti dimasukkan syubhat, dia mulai ragu. Tapi orang yang kalau dengan ilmu mengerjakan sesuatu, ya kokoh. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dengan syubhat sebesar apapun dia tidak goyah. Ya tentu masih ingat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu nak dipengaruhi oleh Abu siapa tadi? Abu Jahal. Ketika Nabi baru selesai Isra Mi'raj, diajaknya hendak disesatkan dengan logika dan retorika, yaitu mana mungkin perjalanan sebulan ditempuh dalam tak sampai 1 malam, karena dia punya bukti empirisnya, bukti nyata yang pengalaman. Abu Bakar sering ke sana, Abu Jahal sering ke sana, dan perjalanan mereka sebulan. Maka diajak Abu Bakar berpikir oleh Abu Jahal, dikiranya Abu Bakar tidak berpikir. Percaya juga kamu itu? Abu Bakar hanya mengatakan dengan ilmu dan imannya, sebab dia tahu dengan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa ma yantiqu anil hawa, tidak bercakap dengan hawa, in huwa illa wahyun yuha,
Yang dia ucapkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Soal masuk akal tak masuk akal simpan di sakumu Abu Jahal. Tapi saya punya ilmu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bercakap pasti benar. Bila bercakap pasti benar. Masuk tak masuk akal itu karena akalmu yang pendek, bukan karena informasi Muhammad yang salah. Jelas ya? Bukan karena informasi Nabi yang keliru, tapi antum sendiri yang tak memahami bahasa Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Abu Bakar mengatakan dengan tegas, in kana qad qala dzalika faqad sadaqa. Andainya benar dia yang mengatakan, bukan kamu yang bikin fitnah hai Abu Jahal. Karena penentang dakwah itu selalu bikin fitnah, karena mereka tidak punya hujjah kecuali memfitnah. Apa fitnahnya? Nabi pendusta. Padahal mereka tahu sendiri Nabi tak pernah berdusta. Nabi berkhianat, menipu umat, padahal mereka sendiri nitip barang-barangnya masih sama Nabi alaihi salatu wassalam. Kan masih ingat tu ya? Nabi dituduhnya tukang sihir, mereka tahu sendiri Nabi tak pernah belajar sihir, mereka yang tukang sihir. Dikiranya Nabi penyair, mereka juga tahu bahwa Nabi bukan penyair. Mereka tahu itu, cuman tidak ada lagi alasan untuk mematahkan hujjah. Akhirnya ditimbulkan fitnah-fitnah sampai ke akhir kapan pun, sampai akhir masa pun akan selalu fitnah-fitnah. Jadi kalau orang sudah banyak fitnahnya, tidak lagi hujjah, ketahuilah ini adalah penentang dakwah kebenaran. Kalau sudah main fitnah, orang sudah main fitnah, itu biasanya sudah kehabisan hujjah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah kenapa kita pelajari kembali sifatus salah? Bukan untuk menyalahkan ini dan itu, bukan pula untuk membuat kita ragu bahwa kita ternyata solatnya belum benar, tidak. Tetapi adalah untuk mengetahui, ya alhamdulillah kita solat sama semua, berniat semua ya. Ini juga akan kita bahas, menghadap kiblat semua. Menghadap kiblat, taib. Pada kiblat, taib. Lagi untuk apa lagi? Tadi saya katakan, ibarat gizi makanan. Tuan-tuan makan setiap hari berapa kali? Hah? Ada yang 3, ada yang 5 rupanya. Ada yang 3, ada yang 5. Taib. Minimal 2 kali. Nah, minimal 2 kali. Bagi yang sehat ya. Yang sudah tidak sehat terpaksa tidak makan kadang, karena belum makan dah sakit dia, risau mikirkan penyakit. Maka bersyukurlah atas nikmat sehat ini. Jadi kita makan itu saja, kita ulang-ulang setiap hari, tapi subhanallah tak pernah orang bersedih kalau nak makan. Asal ada makanan, kalau tidak ada makanan baru dia sedih. Semuanya dengan ikhlas, dengan tulus, bahkan sabar. Saya tak melihat ada kesabaran seperti sabarnya makan. Ya, sampai 3 jam pun rela untuk duduk di dekat meja makan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, sudah kita sebutkan alasannya kemarin, karena salat ini adalah yang pertama ditanya. Kalau sempat kita mengajukan sesuatu, yang pertama ditanya misalnya KTP, pasti KTP yang harus kita urus dulu. Kalau rekomendasi kan bisa belakangan, kadang-kadang bisa dibisikkan saja misalnya. Tapi kalau syarat ini tidak bisa, mungkin tidak kita urus. Jelas ya? Tidak mungkin tidak kita urus. Nah, di saat kita tahu syarat selamatnya kita di akhirat adalah dengan salat, selamatnya kita di akhirat adalah dengan salat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan selainnya, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab hari kiamat itu adalah salat. Iza saluhat saluha sa'iru amalih. Bila salatnya salih, maka salih pula seluruh amal yang lain. Kan syarat amal diterima itu kan salih ya. Nah, definisi salih nanti apa lagi? Seperti kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala,
seorang ulama yang digelar dengan Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, Fadhil Iyad, wafat 221. Beliau mengatakan, baru dikatakan salih bila ikhlas dan bila mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikhlas dan benar. Semakin ikhlas dan semakin benar, semakin salih amal itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita yang berkepentingan salat kita ini mesti ikhlas dan mesti benar. Kalau ikhlas, kita dengan pelajari tauhid yang benar. Kemudian benar, mesti kita mencontoh yang benar. Nah, tidak ada jaminan salat itu benar bagi siapapun kecuali yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan ibadah itu diterima kecuali yang direkomendasikan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim pada umumnya bersifat umum. Padanya umumnya bersifat umum, mutlak. Dirikan salat, tunaikan zakat, sempurnakan haji dan umrah, dan seterusnya. Pada umumnya ada yang detail, karena seperti kata Imam Syafi'i, beliau membagi ada yang detail, kemudian ada yang umum. Tapi pada umumnya bersifat umum. Oleh itu datanglah pernyataan seorang ulama besar tabi'in, Imam Asy-Sya'bi 150. Beliau mengatakan bahwasanya lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Al-Qur'anul Karim lebih membutuhkan sunnah Nabi daripada as-sunnah membutuhkan Al-Qur'anul Karim. Apa maknanya? Maknanya dengan as-sunnah Al-Quran terlaksana. Jelas? Artinya kalau bapak dan ibu, tuan-tuan dan puan-puan ini tentang misalnya masalah salat, hafal sunnah Nabi semuanya dalam masalah salat, maka perintah yang Allah inginkan dalam Al-Quran dalam masalah salat terlaksana semuanya. Tidak ada yang tertinggal. Kalau bahasa kampung kami memas itu, mome pak ya, jadi semuanya terlaksana. Sebaliknya, bila tuan-tuan pegang Al-Quranul Karim tanpa merujuk kepada sunnah Nabi, lalu tuan-tuan salat, pasti tidak terlaksana apa yang Allah inginkan dari salat dari kita. Ya, cobalah nanti kumpulkan ayat-ayat tentang salat dalam Al-Quran. Lalu tuan-tuan nak salat subuh, ada dalam Al-Quran 2 rakaat? Hah? Ada dalam Al-Quran 2 rakaat? Enggak ada. Ada bu? Enggak ada. Nanti pas nak zuhur, buka lagi ayat-ayat tentang salat, enggak ada zuhur 4 rakaat. Apa lagi? Apa yang dibaca? Tuan-tuan nanti mau salat, apa yang dimulai? Baca auzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim, atau apa yang kita baca? Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam sunnah Nabi SAW. Adapun penjelasan sebagian yang dibutuhkan salat seperti waktu salat, wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Ini kan dijelaskan ya tentang sebagian waktu salat. Ada enggak dalam sunnah? Ada enggak keterangannya dalam sunnah tentang waktu salat? Ada enggak keterangannya dalam hadis? Ada. Jadi yang ada dalam Al-Quran ada dalam sunnah, yang tidak ada dalam Al-Quran ada dalam sunnah, dan tidak semua yang ada dalam sunnah ada dalam Al-Quran detailnya. Kalau perintah umumnya ada. Oleh sebab itu disitulah datang pernyataan Imam tadi Asy-Sya'bi dan Makhul Asy-Syami bahwa sesungguhnya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quranul Karim. Dan Imam Ahmad mengatakan, saya tidak sanggup mengatakan itu. Ya, tidak sanggup mengatakan itu. Yang sanggup dia katakan adalah, yang benar adalah inna sunnata tufassirul Quran.
bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi mana yang lebih luas tafsirnya atau yang ditafsirkan? Hah? Saya tanya lagi, pernah tengok kitab tafsir? Mana yang lebih besar, kitab tafsir atau Al-Quran aslinya? Tafsir lebih luas, lebih panjang daripada Al-Quran. Al-Quran berapa ayat semuanya? Jawaban mudah 6.266 ya. Ini jawaban mudah ini. Nah, yang benar ada 6.000. Hah? Berapa? 323 ayat. Nah, atau 32 ayat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi disinilah lahirnya kenapa kita mesti beribadah mencontoh sunnah Nabi SAW. Karena apa? Karena makna iman kepada Nabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah satu, membenarkan berita yang disampaikannya, tasdiquhu fima akhbar. Saya kira tidak ada kita yang khilaf di sini. Masalah khilafiyah ini, membenarkan seluruh berita yang disampaikan Nabi. Ada khilafnya? Hah? Ada yang boleh tidak dibenarkan? Gitu ya? Hah? Tidak ada khilafnya bahwa seluruh berita yang disampaikan Nabi wajib kita yakini. Apapun, masuk tak masuk akal. Masuk tak masuk akal. Contoh ya, azab kubur. Azab kubur, Pak. Pernah ke kuburan? Pernah dikubur? Belum ya? Tahib. Kalau orang-orang yang tak yakin, kan kuburan itu bisa menjadi luas, kan itu Pak? Lapang ya. Ada Al-Quran yang sempit, kuburan yang disempitkan. Bahkan datang malaikat nanti memukul orang yang berdosa sampai tulangnya bercampur gitu. Yang tidak yakin pasang kamera. Anda nampak kamera, mana nampak pun kamera. Ada lampu situ. Maka tidak bisa ditangkap dengan itu. Karena alamnya alam lain. Maka di sini kalau mau diteliti, antum mesti mati dulu. Dan kalau sudah mati, kami tidak akan bisa mendapat hasil penelitian antum. Ya, kalau nak meneliti dulu harus masuk ke alam barzah. Kalau udah sampai penelitiannya tidak sampai pula ke kita. Iya, paham tuh? Oh, saya nak meneliti benar atau tidak azab kubur ya? Nanti setelah saya pulang saya kembalikan. Ada? Itu masalahnya. Tidak ada yang bisa balik kalau udah sampai ke pintu itu. Tidak ada yang balik kembali setelah itu. Oleh sebab itu tidak ada jalan untuk menelitinya. Kalau dimulai dengan keraguan, ujungnya bimbang. Makanya yang wajib bagi orang Islam beriman kepada Allah dan Rasul SAW. Tidak usah diteliti. Karena penelitian selalu datang orang yang ragu. Dari orang yang saya ulang lagi. Orang nak meneliti tentang kebenaran agama karena ragu atau karena yakin? Karena ragu. Karena definisi penelitian menurut kita harus ada keraguan tentang suatu masalah. Maka ada namanya rumusan masalah. Benar tidak azab kubur itu ada atau tidak? Ragu tidak? Ragu tidak? Ya sudah meragukan. Nah, kalau dia teliti, mungkin tidak dia teliti dalam meneliti ini. Kalau digunakan metode studi lapangan, studi lapangan, mungkin tidak dia teliti. Tidak mungkin. Sebab lapangan kuburan itu dia masuk kubur. Kalau perlu wawancara dengan ahli kubur. Dengan ahli kubur. Kalau bisa dia wawancara langsung, ini nanti datang lagi mazhab-mazhab baru nanti yang mengklaim bertemu dengan orang yang sudah mati. Dan ini adalah dusta abadi. Kaum muslimin dan muslimat ya. Ada yang mengklaim bisa bicara sama orang mati. Bisa Pak? Kalau mau saya ajarkan. Ada orang yang mengklaim itu.
Dan orang-orang yang sudah sampai ke situ banyak yang memberikan informasi. Dulu betul bisa mendatangkan arwah persis seperti yang asli. Tapi tahu enggak Ustaz, katanya, saya waktu itu harus memposisikan diri sebagai Tuhan yang memanggil hambanya. Nah, kalau sudah itu apa namanya itu? Saya memposisikan diri sebagai Tuhan, apa namanya? Ya Fir'aun saya. Ya. Nah, di saat seperti itu baru syaitan mau bekerja sama. Itu syaratnya. Baru syaitan mau bekerja sama mendatangkan ruh, bukan mendatangkan ruh, dia sendiri yang menyerupai ruh itu. Karena Allah berikan kepada syaitan untuk bisa menyerupai. Karena keahliannya memang berakting. Ya, keahlian syaitan kan berakting. Yang buruk bisa jadi indah di mata kita dibuatnya. Makanya syaitan itu lebih ahli dari aktor manapun. Ya, kecuali ketika bertemu dengan Abu Jahal kalah syaitan. Bertemu Abu Jahal kalah syaitan. Nanti dalam bab sirah nanti ya ada pelajarannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, ide Abu Jahal lebih jahat daripada ide syaitan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau dimulai dengan keraguan, tidak akan mendapatkan keyakinan. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan kewajiban pertama bagi kita orang Islam ini adalah beriman, bukan mengadakan penelitian. Sebab kalau antum mengadakan penelitian nanti, berapa banyak informasi yang harus diteliti. Yang satu ini belum selesai, datang lagi yang lain. Ya tak? Diteliti, akhirnya antum mati dalam keadaan tidak beriman. Nah, yang mengatakan itu, nah akhirnya dianggap sebagai orang dalam zaman fatrah, belum datang Rasul. Rasul dah datang apa belum? Orang yang mengatakan mesti diteliti dulu lu baru beriman, andainya mati dalam proses penelitiannya, dia dianggap sebagai orang yang belum datang kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bohong apa benar ini? Bohong, tidak benar. Rasul sudah sampai informasinya. Maka ingat, kewajiban kita adalah beriman kepada seluruh informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun akal kita tak sanggup mengolahnya. Karena kalau tunggu akal dulu, nanti ada yang bisa beriman, ada yang tidak, nanti masalahnya Pak. Padahal Allah dan Rasul tak pernah mensyaratkan untuk beriman mesti kelas khawasul khawas. Ustaz ya? Kalau itu syaratnya, tidak ada orang miskin yang bertakwa nanti Pak. Tidak ada orang miskin bertakwa. Pasalnya apa? Dia tidak punya kesanggupan untuk menuntut ilmu. Padahal berapa banyak orang-orang hebat lahir dari orang-orang yang miskin-miskin. Dan mereka kalau bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya. Tentu masih ingat kisahmu. Kan panjang lagi cerita kita. Dosa lah ya? Dosa masuk ke kisah itu ya? Artinya ada orang yang tidak dikenali sama sekali, tinggal di pinggiran kota Madinah, orang miskin pula, tapi di malam hari dia berdoa kepada Allah, didengar oleh orang yang dikenal paling zuhud di Madinah, Muhammad bin Munkadir waktu itu. Apa isi doanya? Ya Allah, saya bersumpah atas namamu, saya tak akan tinggalkan tempat ini kecuali kau turun hujan kepada mereka. Akhirnya belum selesai dia berdoa, Allah turunkan hujan. Dia tidak dikenal. Berarti takwa apa tidak ini? Orang bertakwa apa enggak? Orang bertakwa enggak ini? Dikabulkan doanya oleh Allah. Orang bertakwa apa tidak? Subhanallah. Kok ragu tuan-tuan? Orang yang berdoa kepada Allah langsung diijabah. Orang bertakwa apa tidak? Orang bertakwa apa enggak? Yang bertakwa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita dikasih karamah dia, keramat dia. Setiap berdoa kabulkan Allah SWT, padahal tidak dikenal. Ma'asyarul kiram dirahmati. Maka takwa itu bukan hak orang-orang hebat, tapi diberikan. Apa sebab? Walaupun dia tidak mengadakan penelitian ini dan itu tentang informasi yang Allah dan Rasul sampaikan,
Jadi orang hebat itu tidak lahir dari kalangan khawasul khawas saja, tapi lahir dari seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Karena memang Islam itu mudah, jangan dipersulit. Tinggal datang berita dari Allah dan Rasul, benarkan. Yang kedua, bahwasanya kita tadi membenarkan apa yang dia kabarkan, mentaati apa yang dia perintahkan, kemudian menjauhi apa yang dia larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkannya. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkannya. Nah, dari mana kita mengetahui syariat Nabi dalam masalah beribadah? Tentu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah Allah berikan ke umat ini keistimewaan, bahwasanya riwayat kita ke Nabi semuanya bersanad. Semua yang diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada isnadnya. Sampai-sampai Imam Abu Ali Al-Ghassani menyebut umat ini diberi keistimewaan 3. 1 sanad, 2 i'rab, 3 nasab. Nah, kita bicara tentang sanad. Nah, seluruh riwayat yang disyawarkan dari Nabi SAW bersanad. Yang kedua, tidak semua sanad itu diterima. Lalu Allah utus pula para ulama. Allah lahirkan para ulama di setiap masa. Karena di setiap masa ada para pendusta dan penyebar fitnah. Jangankan di masa setelah Nabi, di masa Nabi ada enggak tukang fitnah? Ada enggak? Ada. Di saat orang kafir yang berkuasa, jelas kafirnya. Jelas kafirnya. Misalnya kita di Makkah, kan yang berkuasa siapa? Abu Jahal dan konco-konconya. Mereka yang menguasai. Di situ yang kafir jelas, munafik enggak ada. Sebab munafik tidak sembunyi lagi dia. Sebab yang berkuasa orang kafir. Jadi kalau orang munafik dah timbul dia, dah nampak, kita dalam posisi lemah atau kuat? Hah? Kalau orang-orang munafik dah menampakkan tajinya ke kita, itu kita dalam posisi kuat apa lemah? Lemah. Berarti kekuatan mereka kafir sudah kuat, naik ke atas. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di negara-negara yang dikuasai atau diperintah oleh orang-orang yang kafir, pasti tidak ada orang munafik. Sana jelas-jelas. Tapi di negeri-negeri yang umat Islam yang berkuasa, pasti banyak munafiqin. Maka di Madinah yang ada munafiqun di masa Nabi itu. Yang musyrikun enggak ada, mereka pergi. Yang kafirun pergi ke negeri-negeri kafir. Yang tinggal adalah kaum munafiqin, memperlihatkan dia sebagai orang Islam tetapi hatinya membenci Islam. Hah? Sekarang enggak ada, Pak? Ada munafik sekarang? Subhanallah. Nah, di zaman Nabi alaihissalam tahu mereka. Nabi tu dia tahu, informasi dia tahu, si fulan tu munafik, sebulan munafik. Dari mana? Dari wahyu. Jibril yang kasih tahu kan. Absennya ada sama Nabi alaihissalam. Dan Nabi hanya berikan informasi itu kepada sahibu sirri Rasulullah SAW, yaitu Huzaifah ibn Yaman. Ditunjukkan, ini orangnya. Cuman tolong Huzaifah, ini off the record. Tidak boleh dipublish. Sebab kalau dipublish nanti, ya ada yang tidak sabar, ada yang tidak bisa menerima. Gimana kita nak menerima? Dia mencaci maki Nabi di belakang, dia depan mimbar Masjid Nabawi, dia keluar cinta Rasulullah, mentakzim Nabi alaihissalatu wassalam, cinta Islam dan sebagainya, lebih daripada yang lain. Tapi pas di belakang, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila mereka sudah berkumpul sama mereka, oh kami itu mengelabui orang saja, ya.
kami sebenarnya bersama kalian. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Siapa yang sabar kalau udah tahu nama-nama seperti itu? Maka Nabi larang publish. Cuman orang-orang tahu Huzaifah, tahu nama itu. Makanya Umar datang ke Huzaifah, ya Huzaifah, hal sammani Rasulullah SAW indak, apakah Rasulullah sebut nama saya di sisimu? Kata Huzaifah, la ya Amirul Mu'minin, tidak, nama itu tidak masuk. Maka Abu Umar radhiyallahu ta'ala hanya menanyakan nama saya masuk atau tidak. Padahal kan dia sebagai penguasa sebenarnya kan, setelah Nabi wafat, ini pertanyaan sebelum Nabi wafat nih. Setelah Nabi wafat kan dia bisa paksa Huzaifah kan. Wang, kalau kamu tidak tunjukkan Huzaifah, saya usir dari Madinah. Tapi tidak, karena Nabi pesankan jangan dipublikasikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, yaitu mentaati perintah, menjauhi larangan, dan tidak beribadah kecuali dengan cara yang syariatkan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala utus para Allah SWT ciptakan para ulama yang menjaga sanad-sanad itu bersih sampai ke kita, bersih sampai ke kita. Maka ada sanad yang saqit, tidak diterima, ada sanad yang dhaif, yang lemah. Jelas? Yang diterima yang mana? Adalah yang sahih. Cuman tidak semua ulama mensyaratkan dalam kitab mereka as-sahih. Tidak semua ulama mensyaratkan ketika meriwayatkan hadis-hadis mesti yang syaratkan ini sahih. Oleh sebab itu maka datanglah ulama-ulama setelahnya. Kenapa tidak mereka syaratkan? Sebab seperti kata Imam At-Tabari, man asnadaka faqad ahalak, siapa yang menyebutkan sanadnya kepadamu, dia telah menunjukkan jalannya kepadamu. Nah, di masa-masa imam, misalnya di masa Imam Asy-Syafi'i, di masa Imam Ahmad bin Hanbal, masa Imam Malik, ketika orang meriwayatkan hadis dengan sanad, umumnya ulama, para penuntut ilmu masa itu tahu dia si fulan begini riwayatnya, sehingga tidak perlu dipilah mana yang sahih mana yang bukan. Tapi di saat belakangan sedikit semakin berkurang orang mengetahui itu, lalu Imam Ishaq ibn Rahuyah, gurunya Imam Asy-Syafi'i, sering mencetuskan dalam majelis hadisnya, andainya ada di antara kalian yang mengkhususkan hadis-hadis sahih, hadis-hadis sahih, maka waktu itu Imam Al-Bukhari rahimahullah tertarik, sehingga beliau menulis Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Beliau khususkan untuk hadis-hadis sahih. Lalu muridnya Imam Muslim bin Hajjaj mengikuti langkah gurunya tadi, muridnya Muslim ibn Hajjaj, sehingga menulis pula kitab Sahih Muslim, Sahih Muslim. Nah, sehingga jadilah kitab yang dua ini Asahhul Kutubil Musannafah, kata Imam An-Nawawi di muqaddimah atau di hadis pertama di Al-Arba'in, ketika berkata hadis innamal a'malu binniyat, akhrajahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, sampai dia mengatakan fi sahihaihima allazaini huma asahhul kutubil musannafah, di dalam kitab sahih keduanya yang merupakan dua kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh anak manusia. Kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh anak manusia. Oleh sebab itu para ulama bila Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, mereka katakan ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah keduanya menghimpun seluruh hadis sahih? Tidak. Maka kitab-kitab yang lain mengandung ada yang sahih, ada yang tidak. Di masa itu masih tidak masalah, masih relevan. Tadi di masa belakangan
umat sudah tidak tahu lagi, ulama saja sudah tidak tahu membedakan mana yang sahih mana yang ya di masa akhirin. Coba kita hari ini lihat, apakah semua ulama bisa membedakan hadis sahih dari hadis hasan? Bisa dia membedakan? Tidak bisa. Hanya yang ahli-ahli takhasus saja. Yang ahli takhasus sendiri pun hari ini tidak juga mampu kadang menyelesaikan masalah hadis semuanya. Karena apa? Kemampuan mereka tidak seperti Imam Al-Bukhari dulu, tidak seperti Imam Muslim dulu, tidak seperti Imam Ahmad dulu. Maka kita perlu merujuk para ulama-ulama besar yang konsen di hadis An-Nabawi, yaitu ulama-ulama yang banyak mentakhrij hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam hal ini masih mukaddimah juga, tidak apa-apa ya. Ya kalau tidak tuntun masuk nanti tambah 2 jam lagi. Nah, jadi saya mukaddimah aja dulu ya. Sebab apa? Ini penting. Kita di zaman subhanallah ya, wawasan sudah bercampur-campur. Ya, yang wawasan barat campur timur, utara campur selatan, habis itu diberekkan Islam. Akhirnya pemikiran barat tapi dianggap pemikiran Islam. Karena apa? Rata-rata kita tidak punya latar belakang yang cukup, sehingga yang Islam yang asli dianggap ini berbahaya. Coba bahasanya berbahaya. Ini diingat kita lagi kepada zaman Nabi alaihissalam, ketika Nabi menyampaikan ayat berbahaya, ketika Nabi menyampaikan hadis syariat berbahaya. Apa yang bahaya? Yang lebih parahnya bila mengatakan itu orang Islam, dan lebih parah lagi mengatakan itu dai Islam. Kalau ada orang yang mengatakan jangan amalkan kecuali hadis sahih, jangan amalkan kecuali hadis sahih, apa katanya? Ini berbahaya. Bahayanya di mana? Bahaya di mana? Yang kita amalkan yang sah. Ini sama dengan orang yang mengatakan jangan mengikuti kecuali yang sah menurut undang-undang. Bahaya itu. Di mana bahayanya? Saya ulang lagi. Kalau ada rakyat yang mengatakan atau pemimpin mengatakan ibu-ibu dan bapak-bapak jangan ikuti di negara ini dalam konteks bernegara kecuali yang sesuai dengan sah menurut undang-undang. Lalu ada yang mengatakan bahaya. Gimana itu? Mana yang bahaya nih? Saya ulang lagi. Tidak usah ke negara lah, dalam masjid ini. Masjid kan ada aturannya. Lalu ada yang mengatakan aturan yang sudah ditetapkan secara bersama oleh negara atau oleh pemerintah atau pemimpin pengurus masjid. Lalu ada yang mengatakan jangan lakukan di masjid ini kecuali sesuai aturan yang sah menurut aturan. Lalu ada jemaah yang bilang kalau gitu bahaya itu. Gimana? Mana yang bahaya? Yang menyuruh ikut aturan kah atau yang boleh melanggar aturan? Kurang paham juga nampaknya nih. Saya ulang kembali. Ya, ini negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jelas? Ini contoh konkretnya. Lalu ada yang mengatakan jangan melanggar aturan yang jangan melakukan kecuali sesuatu yang sah menurut Undang-Undang Dasar 45. Lalu ada orang yang bicara yang mengatakan ini berbahaya. Siapa yang berbahaya? Yang menyuruh ikut atau yang melarang ikut? Itu. Jelas, Pak? Enggak jelas juga nampaknya. Sekarang kalau ada yang mengatakan jangan amalkan kecuali yang sah dari Nabi, lalu ada yang bilang itu berbahaya yang seperti itu. Mana yang berbahaya? Yang mengatakan berbahaya itu yang berbahaya. Jelas ya? Karena tidak sedikit yang mengatakan, dan itu orang-orang yang orang-orang yang dianggap orang yang ahli agama. Kalau kita hanya berdasarkan yang sahih dari Nabi saja kacau umat katanya. Subhanallah. Ini bahasa yang juga dulu dilontarkan ke Nabi SAW. Kalau ikut Muhammad kacau umat. Iya kata Abu Lahab. Tapi kita tidak katakan orang seperti itu Abu Lahab, Pak, ya, tidak.
Ini kan karena syubhat tadi. Saya ulang kembali. Jangan mengamalkan dalam beragama ini kecuali yang sahih dari Nabi. Benar tak ungkapan ini? Benar tak ungkapan ini? Alhamdulillah. Kalau ada yang mengatakan hati-hati dengan yang mengatakan jangan ikuti kecuali yang sahih dari Nabi, itu berbahaya. Mana yang berbahaya? Yang mengatakan bahaya itu berbahaya. Tapi kalau nanti dalam aplikasinya, nah ini yang perlu saya sebutkan di mukaddimah ini, benar bahwa mensahihkan hadis, mendaifkan hadis itu hasil ijtihad ulama. Itu betul. Misalnya Imam Al-Bukhari mensahihkan, mungkin Imam Ahmad mendaifkan. Dua-duanya ahli kan? Dua-duanya ahli. Lalu gimana Ustaz? Mana yang kita ikuti? Sama juga dengan Imam Asy-Syafi'i mengatakan disyariatkan, lalu Imam Ahmad mengatakan bid'ah. Mana yang kita ikuti? Ayo, ikut Imam Ahmad atau ikut Imam Syafi'i? Apa mazhabnya? Itu bagi yang mazhabi, bagi yang terikat dengan mazhab, tentu saja orang-orang yang seperti kita ini yang belum sampai ke ulama mujtahid. Dalam kondisi seperti ini kita akan milih, karena kita hidup di lingkungan masyarakat bermazhab Syafi'i. Saya ikut Imam Asy-Syafi'i, tidak ada masalah, karena saya bukan ahli ilmu. Saya tidak sampai pada bisa meneliti hadis ini dalilnya sahih atau tidak. Jelas? Bagi orang yang tinggal misalnya di Arab Saudi atau di Kuwait, Emirat Arab misalnya kan, mereka karena rata-rata di sana mazhabnya Hambali, tentu dia yang orang awamnya cenderung memilih mazhab Imam Ahmad. Tidak ada salah, alhamdulillah. Jelas? Bila juga nanti terjadi perselisihan dalam mensahihkan hadis antara imam ini dengan imam ini, bagi yang kita tidak ahli, oh saya kenal yang ahli hadis itu adalah Syekh Fulan, oleh itu saya percaya dengan dia, saya ikuti, karena yang dia tahu hanya ahlinya, dia bukan ahlinya. Sah. Oh enggak, yang satu bilang kalau yang saya kenali ahli hadis itu si Fulan, maka hukum yang dia tetapkan saya lebih percaya. Oh ya silakan, tidak ada masalah, karena kita bukan ahlinya. Jelas? Nah, tetapi kalau Allah berikan kita karunia, diberikan sedikit ilmu, ya bisa membedakan antara dalil tersebut dengan ilmu yang Allah berikan, maka para imam tersebut, baik imam hadis maupun imam fikih, semuanya melarang kita taklid buta kepadanya. Saya ulang kembali, semua ulama hadis dan fikih melarang kita taklid buta kepadanya. Jelas? Tahu taklid buta? Sekali dasman tetap dasman. Ini masalah ini. Sekali nak jelas pun salahnya pokok ikut juga. Dah jelas salahnya ikut juga. Seperti dulu di zaman Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, ada orang yang sangat mencintai Ali sampai mengkultuskan Ali, sampai menuhankan Ali. Lalu ditegur oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya bukan Tuhan, saya hamba Allah, saya tidak punya kuasa sama sekali. Apa jawaban mereka? Itu karena tawaduknya. Subhanallah, racun keyakinan yang tak dari mana. Iya, dibacakan kepadanya ayat tambah parah, dibacakan hadis tambah mendalam keyakinannya. Makanya kaum muslimin, syubhat itu tidak mudah dibuang.
Ya, makanya Imam Ibnul Qayyim menyebut jangan ambil dari yang berkarat-karat, ambil yang bersih Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tanpa dikaitkan dengan siapapun. Ini Al-Quran, ini hadis Nabi SAW. Bila jelas, kata Imam Syafi'i, tidak boleh kalian mengikut kecuali itu. Bila jelas Sunnah Nabi SAW, kata Imam Syafi'i, tak boleh. Sekalipun pendapat beliau wajib ditinggalkan, kata beliau sendiri. Tidak perlu kita tafsir-tafsir maksud Imam Syafi'i itu begini-begini. Ini orang diketahui maksudnya dari ucapannya atau dari tafsir kita sendiri. Saya ulang kembali, perkataan seseorang, maksud seseorang kita ketahui dari bahasa dia atau dari yang kita tafsirkan sendiri? Hah? Dari perkataannya. Kalau dia bilang buang pendapat saya, apa maknanya? Ya tidak dipakai. Kalau bertentangan langsung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tidak usah muter-muter ke sana kemari bahwa sesungguhnya pokoknya asal mazhab Imam Syafi'i pasti sahih dalilnya. Antum memaksakan pemahaman antum. Dia mengatakan iza sahal haditsu fa huwa mazhabi. Bila hadis sahih itu mazhab saya. Bukan dia katakan kullu mastadaltu bihi sahih. Setiap hadis yang saya jadikan dalil itu sahih. Bukan itu dia maksudkan. Oleh sebab itu untuk meluruskannya, ulama sekelas As-Subuki menulis kitab khusus tentang syarah idza sahal haditsu wa mazhabi itu. Bila sahih sebuah hadis, maka itu mazhabku. Maksud Imam Asy-Syafi'i ditafsirkan dengan perkataan Syafi'i yang lain, bahwa bila datang hadis sahih bercanggah dengan pendapatku, maka saya meninggalkan pendapatku sekalipun setelah aku meninggal. Berarti maksudnya apa? Bila sahih hadis mazhabku, artinya dia rela meninggalkan pendapatnya bila ada hadis yang sahih yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Inilah makanya tafsirkan perkataan seorang imam dengan perkataannya, itu yang dia maksud. Baik, kaum muslimin, kembali yang tadi. Nah, kita di zaman kita memerlukan orang-orang yang ahli dalam memilah dan memilih mana hadis yang sahih, mana yang bukan. Walaupun masalah ijtihad. Oh enggak, kalau gitu kita tinggalkan aja ulama hadis. Kalau gitu kita tinggalkan ulama fikih nanti semuanya. Karena ulama fikih juga berselisih. Ulama fikih berselisih pun enggak? Berselisih, berarti enggak usah ngaji fikih. Kalau gitu kita tinggalkan juga ulama nahwu saraf nanti. Karena ulama saraf, nahwu dan saraf juga berselisih. Kalau gitu kita tinggalkan ulama ekonomi nanti. Karena hukum ekonomi juga orang berselisih. Akhirnya enggak ada kita ngaji satu pun nanti. Jelas Pak? Oleh sebab itu maka diperlukan semangat yang kuat, diperlukan hati yang lapang, diperlukan keikhlasan untuk semata-mata mencari yang benar, bukan mencari yang tenar. Mencari yang benar bukan mendahulukan yang tenar, apalagi dengan menebar fitnah seperti yang saya sampaikan tadi. Karena tidak sedikit orang kalau sudah kehabisan hujjah yang lahir adalah fitnah. Ini apa hubungannya antara pejabatan dengan agama? Misalnya, oh dia berkata itu karena jabatannya itu. Subhanallah, kaum muslimin, berarti antum mungkin seperti itu kalau menjabat itu kerjanya itu. Nauzubillah tsumma na'udzu. Enggak. Kita jangan memfitnah dengan gaya-gaya seperti dulu. Seperti Abu Jahal memfitnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dah ada berubah sekarang dia katanya. Dah berubah. Mana yang berubah? Nabi tak ada berubah, amanahnya tetap dulu. Yang berubah satu aja. Dulu dia tidak berdakwah, sekarang Dulu dia tidak berdakwah, sekarang berdakwah. Dulu kan beliau belum dapat ilmu dari Allah, sekarang dapat ilmu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bedanya. Jujurnya tetap, sidiknya tetap, cerdasnya tetap, akhlak baiknya masih tetap. Tidak ada yang berubah. Cuman kita yang berubah tidak mau menerima kebenaran. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Nah, di antara ulama-ulama yang Allah berikan karunia, yang mungkin kitabnya dalam kajian ini menjadi rujukan utama kita. Rujukan utama kita. Ya, karena alasan-alasan kita sebutkan tadi kan, bahwa salat ini adalah yang paling pertama ditanya.
dan yang lain ikut. Tentu kita ingin berupaya pula sedekat-dekatnya dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahunya kita tentu dari riwayat yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka pendekatan yang dilakukan oleh beliau dalam kitabnya bukan pendekatan para fuqaha ahli fikih, yaitu ini sunat, ini wajib, ini haram dan tidak. Tapi yang dilakukan adalah seperti perintah Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat saya salat. Sebagian alasan kita kan tidak melihat Nabi, kan itu balik lagi kan tadi, kita tidak melihat Nabi. Maka saya katakan semua yang dilihat oleh sahabat dari Nabi sudah ada riwayatnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan, Masya Allah, ini yang lucu juga nampak ya. Orang dengar berita radio langsung hakul yakin, mendengar berita televisi langsung seperti ainul yakin, iya kan? Kayak gitu, langsung ainul yakin. Padahal yang menyampaikan berita tidak pernah dikaji siapa orangnya, solat atau tidak solat, berapa kali dusta dalam sehari, ya Pak ya? Nah, ada dikaji, tapi luar biasa. Itu radio, itu televisi, itu koran. Tapi pas bicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas siapa yang meriwayatkannya, begitu jelas bagaimana dedikasi, kredibilitas, integritas orangnya, masih ragu orang. Ini di sini perlu penyempurnakan lagi makna syahadat tadi, yaitu meyakini semua yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bila sah. Nah, di antara yang Allah beri karunia di abad ini adalah Imam Muhammad Nasiruddin Ibn Nuh Al-Albani. Beliau ini oleh yang tidak mengenali atau yang membenci pasti dianggap tidak punya kredibilitas. Yang membenci beliau atau yang merendahkan beliau ada dua sebab. Satu, karena ketidaktahuan. Mudah-mudahan ini Allah maafkan. Yang kedua adalah karena faktor kebencian, karena beliau memang orang yang sangat tegas dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat tegas. Dan ketegasan ini bukan dia sendiri. Umar juga dulu tegas dalam masalah ini. Dalam masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama seperti Ahmad bin Hanbal tegas. Ya, yang sunnah-sunnah, bid'ah. Sehingga sebagian mengatakan dia hanyalah seorang ahli tukang jam. Kalau dengan alasan itu tukang jam, Nabi kita penggembala kambing dulu. Mana yang lebih, mohon maaf nih, pekerjaannya, kalau dinilai dari pekerjaan, mana yang lebih ini subhanallah. Kalau tuan-tuan sekarang dibilang tukang gembala kambing, yang satu tukang servis jam, kira-kira mana yang lebih bergengsi? Ini di masa kita nih, apa? Mana mau Pak Sabit tukang kubalo kambing atau tukang servis jam? Sama Pak, zaman itu pun yang tukang gembala kambing itu banyak hamba sahaya. Pasti yang di pasar lebih mulia dalam pandangan umum masyarakat. Ini bukan dari sisi pandang Allah SWT. Orang yang jualan di pasar lebih dihargai daripada orang gembala ternak. Dari dulu sama Pak, sama Pak. Cuma Nabi nak tunjukkan bahwa amalan seseorang, pekerjaan seseorang tidak menghinakannya. Sejak zaman dahulu kala lagi, yang tukang gembala itu, mohon maaf ya, ini kalau bukan karena Nabi kita mengerjakannya, kan tidak patut kita katakan ini sebenarnya. Itu pekerjaan orang-orang yang biasa-biasa sekali. Makanya bos-bos mau dia gembala.
Hah? Kan tidak ada Abu Jahal jadi gembala kambing dia. Semuanya mereka suruh orang-orang yang menjadi hamba-hamba sahaya gembala. Tetapi Nabi alaihissalam diberikan Allah pekerjaan ini supaya tidak ada kita yang merasa tidak dihargai dalam beragama ini. Nak jadi buruh kasar di pasar, ya, nak tukang cari ikan, tu penjahit. Nabi Idris dulu penjahit dia. Nabi Muhammad penggembala kambing. Nabi Musa penggembala. Jelas? Supaya nanti tidak ada kita yang merasa rendah, karena Nabi kita yang paling mulia mengerjakan pekerjaan yang paling rendah. Sampai-sampai beliau nyapu rumah, nyuci pakaiannya, memperbaiki sendalnya. Kalau sudah ada duit sedikit, pantang megang sapu. Ya, kalau disuruh megang sapu, nih sapu melayang nanti ke badan istrinya. Jelas? Nah, jadi ini supaya Nabi alaihissalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat mencemooh orang dengan pekerjaannya ini tidak akhlak orang-orang hebat. Ini akhlak orang-orang rendahan. Imam Ahmad dia dikasih hadiah oleh raja, khalifah, dikirim ke rumahnya, tidak ada tanda tangan amprah, tidak ada istilah gratifikasi waktu itu, tapi dia tolak. Tidak banyak betul Pak, hanya 1.000 dinarnya. 1.000 dinar lebih kurang 2,5 miliar. Kan dikit kan? Awak 25 juta pun suruh bikin proposal Pak Gubernur tuh. Habis dapat sepatu untuk ulang-ulang ke kantor gubernur ngejar 25 juta. Beliau diantar ke rumahnya, yang antar menteri, bukan orang biasa, bukan kurir. Kata Imam Ahmad, sampaikan salam saya kepada Amirul Mukminin, saya tidak menerima hadiah penguasa. Bukan tidak ikhlas, bukan tidak loyal. Beliau juga yang mengatakan, andai saya tahu ada doa saya yang mustajab, saya jadikan untuk pemimpin negeri ini. Nah, begitulah ahlus sunnah. Mereka bukan menjadi pembisik, apalagi penghasut, tapi mereka adalah orang yang menjauh tetapi loyalitasnya tinggi. Dan biasanya ahli ahwa jadi tukang pembisik dan menjatuhkan reputasi ahlus sunnah di depan penguasa, khususnya penguasa-penguasa yang tidak berilmu. Imam Ahmad katakan, andainya saya punya doa mustajab, saya berikan kepada penguasa. Karena apa? Kalau doa itu untuk saya sendiri yang baik. Tapi kalau seandainya saya berikan untuk penguasa, baik saleh dia, merasa cukup qanaah dia, zuhud dia, masyarakatnya dapat manfaat. Jelas Pak ya? Inilah ahlus sunnah yang sungguhnya. Nah, Imam Ahmad dulu untuk cari penghidupan sampai jadi tukang angkat di pasar. Tapi apakah ada hubungan pekerjaan dengan ilmu? Tidak ada. Jelas kaum muslimin dan muslimat. Imam seperti imam banyak, ya, mereka yang bekerja kasar tetapi menjadi orang-orang besar. Makanya hujah yang digunakan oleh sebagian hanya tukang jam. Ini hujah fitnah rendahan, orang-orang yang tak punya alasan untuk menjatuhkan. Dan kalau mau jujur sebenarnya, orang yang tukang servis jam ini punya dasar orang teliti, gitu kan? Coba obengnya saja kecil sekali, bautnya kecil sekali, ya Pak ya. Sebab salah pasang dah hidup jam tu. Dan ini berguna untuk orang yang mentakhrij hadis, yang tak nampak sama orang dia boleh nampak. Ilat hadis tu seperti penyakit dalam, bukan penyakit luar. Kalau tengok badannya tegap, masya Allah atletis, tapi suruh nikah tak ada anak. Ada penyakit dalam yang tidak dideteksi oleh orang kecuali dokter penyakit dalam. Nah, tukang jam ini orang hebat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Imam Abu Hanifah dulu juga tukang jualan kain di pasar, saudagar dia. Tapi orang tak pernah merendahkan Abu Hanifah gara-gara jualan kain. Oleh sebab itu, nasihat saya pada diri sendiri, kalau masalah ilmu jangan dikait-kaitkan dengan pekerjaan.
Orang berilmu tetap berilmu, Allah angkat. Gimana antum mengatakan beliau ada orang tidak berilmu, tulisannya yang sudah dicetak saja baru 119 buku, dan di antara bukunya ada yang 16 jilid. Coba tonton, baru nulis skripsi 60 halaman dah jadi sarjana. Habis itu S2 dia 75 halaman jadi master. Habis itu doktor 120 halaman jadi doktor. Selalu sudah petantang petinting kata orang, sana kemari menjelek-jelekan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Padahal beliau rahimahullah ta'ala awalnya lahir di Albania, Eropa Timur, di ibu kota Albania dia lahir. Nah, ketika Ahmad Gogo, pernah dengar nama Ahmad Gogo? Tidak pernah dengar ya? Pernah dengar nak Mustafa Kamal Atatürk? Pernah? Orang hebat? Orang hebat? Hah? Orang hebat apa orang jahat? Hebat? Hah? Dia yang menghapus azan di seluruh masjid di Turki. Orang hebat? Hah? Ya Fir'aunnya Turki lah lebih kurang tuh. Nah, Fir'aunnya Turki, matinya pun tersiksa. Dia yang melarang wanita berhijab, tidak boleh pakai kerudung aja tidak boleh di Turki. Azan wajib dalam bahasa Turki, bahasa Arab diharamkan. Rumah-rumah tahfiz dihapus. Itu Kamal Atatürk. Nah, Ahmad Gogo ini semazhab betul dengan dia. Maka dia ketika dia naik tahta, maka orang-orang Albania yang sedikit saja istiqamah beragama dianggap sebagai orang-orang yang mengancam kelestarian kuasaannya, sehingga banyak orang-orang Albania yang hijrah. Termasuk yang hijrah adalah keluarga beliau, ayahnya Nuh hijrah ke Suriah, dan dia masih kecil waktu itu. Ayahnya seorang ulama besar mazhab Abu Hanifah, Hanafi, dan beliau di awal-awal kecilnya belajar di madrasah Al-Is'af di sana, kemudian belajar fikih Hanafi dari ayahnya langsung. Kalau antum belajar fikih Syafi'i tidak pernah tamat kitab, dah jadi ulama Syafi'i hebat. Ya, saya sudah alhamdulillah, saya kan tamat pesantren nih Pak, saya orang pondok, jadi saya tahu isinya. Ya, saya tahu isinya. Dan alhamdulillah teman-teman saya orang pondok juga se-Indonesia. Ya, dari pondok manapun, sebutlah tonton pondok manapun pelosok Indonesia, insya Allah ada teman saya di situ yang terkenal. Mustafawi ya, ada teman saya. Apa lagi? Darun Nahdhah, saya orang Darun Nahdhah memang. Ya kita, saya tanya ke kawan-kawan, pernah enggak ada kitab fikih yang tuan-tuan tamatkan di waktu belajar di pondok dengan guru? Nah Ustaz, alhamdulillah enggak ada kecuali fikih wadih. Kalau fikih wadih tamat tuh. Tapi kalau yang namanya Kifayatul Akhyar, I'anatul Talibin, yang nama Bidayatul Mujtahid, kitab berganti, babnya bab salat terus. Kitabut Taharah, kitabul As-Salah. Pas kelas 7 nanti baru kitabun nikah, siap-siap menikah. Itulah. Akhirnya kita jadi ulama besar Syafi'iyah di negeri ini. Jarang yang tamat. Ada yang tamat nanti itu memang usahanya sendiri memang. Kerajinannya sehingga dia menamatkan dengan gurunya, atau rata-rata tamat baca sendiri. Tiba-tiba antum kritisi sebesar Al-Albani yang kitab Al-Hidayah, kitab mu'tamad mazhab Al-Hanafi, sudah dia tamatkan dengan ayat sendiri. Kalau antum bicara tentang hafalan Qur'annya, dia sejak kecil sudah hafal Qur'an. Awak dah besar, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, akhirnya orang tak ada hujjah kecuali dengan mengatakan hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk akal tadi. Apalah tukang jam Jumat. Antum ni subhanallah kaum muslimin. Kalau gitu nanti mohon maaf aja, nanti kawan-kawan kita yang pernah jadi gharim sebelum jadi sarjana, nanti kita bilang nanti apalah artinya gharim nanti. Bahaya nih. Iya kan? Tidak sedikit doktor-doktor yang besar-besar itu dulu gharim Mas.
masjid. Mau enggak dibilang Anda gharim? Hah? Mau enggak? Enggak, dibilang ilmu Anda apa? Anda hanya sekedar gharim. Mau? Enggak ada hubungannya. Gharim itu pekerjaan mulia. Orang belum bangun dia ada bangun. Orang kotori dia bersihkan. Ya lepas ya. Di rumah Allah sampai-sampai Nabi SAW ada wanita yang hitam meninggal tidak dikasih tahu, yang setiap hari dia bersihkan masjid. Ketika Nabi tahu di mana kuburannya, Nabi solatkan dia di kuburan, saking berharganya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Syekh ini rahimahullah taala Allah berikan kekuatan tubuh dan kekuatan badan, kekuatan ruh yang sangat kuat, sehingga berbagai fitnah yang menerpa beliau tidak pernah ini. Singkat cerita, beliau lahir 1914 Masehi di Albania dan wafat di Yordan tahun 1420 Hijriah. Ya, murid-muridnya jadi ulama-ulama besar dunia yang mulazamah dengan beliau, kemanapun perginya jadi ulama besar dunia. Sebutlah misalnya kalau di Maroko ada Abdurrahman Al-Maghrawi, sekarang baru menyelesaikan fikih berdasarkan sunnah, kalau salah hanya 40 jilid kitabnya. Kalau bisa nulis 40 jilid, sudah doktor teman. Hah? Ya Pak. 40 jilid ini baru kita ini, belum lagi kitabnya Fathul Bar fi Tartibi Tamhid bin Abdul Bar, itu sekitar 16 jilid. Ini muridnya. Lihatlah Syekh Ali Hasan Al-Hanabi yang jumlah tulisannya ratusan kitab. Beliau masyhur Hasan Salman, Muhammad Ibrahim Syaqra, dan seterusnya. Ada murid-muridnya yang saya bertemu langsung dengan murid-muridnya adalah orang-orang hebat, hasil didikan beliau. Lalu antum katakan apalah artinya seorang tukang jam? Nah, ini makanya kaum muslimin dan muslimat, jadi fitnah itu tak pernah lepas dari orang-orang yang hebat. Tetapi seperti kata penyair, kanatihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu, seperti kambing hutan yang nak menanduk gunung yang patah tanduknya sendiri. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini maksud saya mengatakan ini bukanlah maksudnya Albani bersih dari kesalahan, tidak. Insya Allah ketika membahas kitabnya ini sebagai dasar dan kita ambil dari kitab lain, ada hal-hal yang nanti mungkin juga yang namanya seorang manusia sealim apapun bisa saja berbeda dengan ulama yang lain ijtihadnya. Tetapi menjatuhkan seorang alim walaupun tidak setuju dengan kita adalah cara-cara orang yang tidak sehat akalnya, orang-orang tukang fitnah dan syubhat. Dan biasanya seperti kata orang dulu di masa Imam Ahmad, tak ada yang membenci Ahmad bin Hanbal kecuali orang-orang yang ahli ahwa dan ahli bid'ah, karena beliau imamu ahli sunnah bittifaqil ummah, kecuali orang-orang Mu'tazilah. Demikian juga kita katakan yang banyak membenci Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala adalah orang-orang pelaris bid'ah. Memang orang-orang yang suka TBC. Apa TBC itu? Tahyul bid'ah dan khurafat. Semoga Allah jauhkan kita dari hal yang tersebut. Maka kita murnilah mengaji ilmu, bukan dengan mencaci maki atau dengan menebarkan fitnah. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Waktu dah lewat. Baik, kita tutup saja. Wallahu ta'ala alam. Mungkin pekan depan bulan depan kita masuk ke materi. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan lagi, tapi saya kira ini sudah cukup. Dan mudah-mudahan besok kita masuk ke isi daripada kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.